Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan perantara wasilah Al-Fatihah Allah berikan kita kemudahan untuk menerima ilmu, dan berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Hadhihi niyyah wa bitilka niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita sudah masuk di tanggal ke-9 Rajab 1446 Hijriah. Al-Quran surat ke-9 ayatnya 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Jadi angka 12 itu sudah tertulis di Quran. Jadi setahun jumlahnya ada 12, itu sudah tertulis di Quran. Nah, 12 bulan ini Allah tetapkan dalam setahun sebelum adanya langit dan bumi. Kita coba hafalkan ya. Angka berapa tadi? 12 bulan sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, di buku catatan di langit ke-7 sebelum terciptanya apa? Langit dan bumi. Berarti manusia ada di muka bumi, apapun sudah Allah atur. Sampai dalam setahun jumlahnya ada 12, itu sudah ditetapkan di buku apa tadi namanya? Lauhul Mahfuz. 12 bulan ini adalah bulan-bulan Hijriyah. Patokannya Qamariyah, bulan yang di atas langit. Kalau kalender miladiyah patokannya matahari, Syamsiyah. Pada hari ini kita sudah masuk di bulan apa nih? Rajab. Rajab adalah satu dari bulan-bulan haram. Bulan haram tertulis dalam Quran ada 4. Nama-namanya enggak ditulis. Bulan haram itu Rasulullah mengingatkan kita 3 bulan berturut-turut, 1 bulannya pisah. 3 bulan berturut-turut, 1 bulannya pisah. 3 bulan yang berturut-turut adalah 11, 12, 1, 7. Berapa tadi? 11, 12, 1, 7. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan sekarang Rajab. Apa tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan sekarang apa? Rajab. Maka sekarang kita berada di bulan haram. Ulama berpendapat, dan ucapan ulama ini pun merujuk sumber Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas dan Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud menyatakan, setiap yang beribadah di 4 bulan haram pahala dilipat gandakan.
Dan setiap yang berbuat dosa di 4 bulan haram, dosanya pun dilipat gandakan. Maka kalau sumber kita, rujukan kita Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan disepakati jumhur atau mayoritas ulama, maka hadirnya kita pengajian atau kajian siang ini insya Allah pahalanya beda sama bulan-bulan yang lainnya. Amin kan? Maka insya Allah yang dengerin tausiah pada siang hari ini pahalanya Allah lipat gandakan. Amin. Berarti yang tausiah insya Allah dilipat gandakan. Berarti perbanyaklah ibadah di bulan ini, karena setiap kebaikan yang kita perbuat insya Allah akan dilipat gandakan. Lalu di bulan Rajab, orang kita bilangnya bukan Rajab tapi Rejab. Sumbernya Sultan Demak di abad ke-17-an membentuk kalender Jawa yang namanya mirip dengan kalender Hijriah, karena menyatukan umat Islam di tanah Jawa yang sedang berpisah. Suro, Sapar, Mulut, Ba'dha Mulut, Madilawal, Madilekir, Rejab, Ruah, Poso, Longkang, Syawal, puasa, Syawal, Longkang, Besar. Ada 12. Muharram ada hari mulia namanya Asyura. 10 Muharram disunahkan puasa, menghapuskan dosa setahun masa lalu. Kita menyebutnya ribet dengan ucapan Asyura, maka disingkat jadi Suro. Benar nggak? Asyura jadi apa? Suro. Sofar disingkat jadi Sapar. Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi, kelahiran Rasulullah 12 Rabiul Awal. Orang kita bilang bulan Maulid Nabi ribet, panjang, disingkat jadi bulan Mulud. Asyura jadi Suro, Sofar jadi Sapar, Maulid Nabi jadi Mulud, Zulaiha jadi Fauzan jadi Fauzi jadi Oji, Yusuf, Syafi'i, sampai nama saya Hashim di Cepete masih kecil dipanggil, udah puas ya. Jadi itulah orang kita suka apa nih menyingkat. Dah, kembali lagi. Berarti bulan ini disebut dalam kalender kita nyebutnya bukan Rajab tapi apa? Rejab. Setelah Rajab adalah Sya'ban, sebulan menjelang Ramadan. Orang kita bilangnya apa tadi? Ruah. Ruah itu adalah asal katanya roh, kirim doa buat orang yang sudah meninggal. Makanya menjelang Ramadan banyak orang yang ziarah kubur disebutnya kar. Maka bulan ruah itu banyak orang yang mengadakan acara ruahan. Dah, bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang diabadikan dalam Quran, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tepatnya di tanggal 27 Rajab. 20 berapa? 7. Sekarang lihat ke tangan saya. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha namanya Mi'raj. Ulangi. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha namanya Mi'raj. Jadi kalau begitu Isra, Mi'raj, dua kata beda arti. Sama-sama. Dua apa tadi? Kata beda apa? Maka kalau tangan saya begini berarti Isra. Kalau tangan saya ke atas berarti Mi'raj. Ternyata bukan hanya dua arti yang beda, tapi dua
dalil yang beda. Dalilnya sama-sama dong. Dalilnya suratnya 17 sebelum Maryam, sebelum Kahfi 17, sebelum Kahfi, sesudah Nahl. Surat ke-17 pun nama suratnya adalah surat Al-Isra. Ikuti saya, sama-sama angkat suaranya, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini dalil Isra atau Mi'raj. Isra, Allah mengawali dirinya dengan memuji dirinya. Allah mengawali perjalanan ini dengan memuji dirinya. Sama-sama ya. Allah mengawali perjalanan ini dengan memuji siapa? Dengan mengatakan Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Berarti yang diperjalankan hambanya adalah Nabi Muhammad. Dari ayat ini kita bisa pahami Rasulullah berangkat sendiri atau ada yang berangkatin. Jangan ragu, siapa yang berangkatin? Maka kalau Nabi Muhammad berangkat sendiri, nggak bisa. Kala itu kendaraan umumnya pakai onta dari Masjidil apa nih tadi? Semoga Bapak yang belum ke Masjidil Haram bisa sholat di Masjidil Haram ya. Semoga yang belum berangkat haji bisa berangkat haji ya. Maka berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa pakai onta kala itu sebulan. Berarti perginya sebulan, pulangnya pun sebulan. Pulang pergi berapa lama? Belum lagi naik ke atas langit. Makanya peristiwa ini jangan dipahami dengan akal, tapi pahami dengan iman. Sama-sama. Peristiwa ini jangan pahami dengan, tapi pahami dengan iman. Nabi Muhammad sebelum waktu subuh tiba udah kembali ke Mekah. Makanya yang bisa memperjalankan hanyalah Allah. Sesuatu yang manusia enggak bisa, hanya Allah bisa. Ucapannya Subhanallah. Bareng-bareng. Sesuatu yang hanya Allah bisa, manusia enggak bisa, ucapannya. Apa bedanya dengan Masya Allah? Ya sedikit mirip. Tapi umumnya kalau Masya Allah dipakai umumnya untuk makhluk yang punya kelebihan. Untuk siapa tadi? Yang punya apa? Sini tes. Kalau saya mendengar Ustadz Muammar Z.A. Zainal Ashikin, bacaan Qur'annya panjang, nafasnya panjang, tajwidnya luar biasa, ilmu Qur'annya luar biasa, dia makhluk yang Allah kasih kelebihan. Ucapannya, saya ngelihat gunung menjulang tinggi, hamparan laut yang begitu luas, indahnya langit di malam hari dihiasi bulan dan bintang-bintang. Hanya Allah yang bisa menciptakan. Ucapannya, saya di lampu merah tadi ngelihat wanita cantik terbuka aurat, motornya hitam, bajunya ungu. Ucapan saya, enggak, jangan ragu dong. Ucapan saya, Alhamdulillah. Kira-kira tadi saya lihat atau enggak? Saya kira-kira tadi lihatnya lama atau sebentar? Ada enggak ustadz atau kiai
istrinya 2? Nggak, jangan bilang banyak dong, ada nggak? Nah, kembali lagi, makanya peristiwa ini jangan dipahami dengan akal, tapi pahamilah dengan apa tadi? Iman. Kalau akal Pak nggak sampai. Imanlah yang bikin kita sampai memahami ayat ini. Makanya Allah katakan subhanalladzi, pujilah Allah dulu, karena Allah yang bisa berbuat seperti ini. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Perjalanan siapa? Bi abdihi, yaitu hambanya. Berarti dari Masjidil menuju Masjidil Aqsa. Ini namanya apa tadi? Isra. Sekarang dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sini dulu. Ada berapa lapisan langit? 7. Tolong fokus ya. Nabi Muhammad di langit pertama berjumpa Nabi Adam. Nabi Adam menoleh ke kanan tersenyum, menoleh ke kiri menangis. Senyumnya Nabi Adam bangga melihat anak keturunannya masuk ke dalam surga, dan melihat ke kiri sedih karena banyak keturunannya masuk ke dalam neraka. Rasulullah ditemani malaikat Jibril naik lagi ke langit 2. Di langit kedua bertemu dengan Nabi yang sepupuan, bahasa Betawi Cepete misanan. Sepupu bahasa Betawinya siapa dia Ustadz? Nabi Isa punya ibu Maryam. Maryam punya saudari Hana, menikah dengan Nabi Zakaria. Lahirlah hasil pernikahan Nabi Zakaria dan Hana, yaitu Nabi Yahya. Maka Nabi Yahya dengan Nabi Isa sepupu. Coba ulangi. Nabi Isa punya ibu, siapa namanya? Maryam punya saudari Hana, menikah dengan, jangan Zakaria, Nabi siapa? Punya anak Nabi. Maka Nabi Yahya dan Nabi Isa bertemu dengan Rasul di langit yang kedua. Naik lagi langit ketiga bertemu dengan laki-laki. Kata Rasul memiliki setengah ketampanan laki-laki dunia. Dunia bolat, kemudian dibelah 2. Bumi bulat dibelah 2, setengahnya buat beliau, setengahnya lagi kita Pak dikerubutin bareng-bareng. Pak Kohar mungkin paling pojok ujung di sono. Maka Nabi yang memiliki setengah ketampanan laki-laki dunia adalah Nabi Yusuf. Di langit keberapa tadi? Sekarang tolong dihafalin. Nabi Yusuf punya bapak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya bapak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya bapak namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya sangat cantik kala itu, dan wanita yang paling cantik adalah ibunya Nabi Ishak, yaitu Sarah. Kita nyebutnya Siti Sarah. Ulangi, istrinya Nabi Ibrahim yang cantik bukan Hajar. Hajar istri keduanya tadi. Siapa tadi? Siti atau Sayyidah Sarah. Punya anak Nabi Ishak, punya anak lagi Nabi Yakub, punya anak lagi Nabi siapa tadi? Istrinya Nabi Ibrahim yang sangat cantik. Dari situlah ulama berpendapat, ada yang berpendapat ketampanannya Nabi Yusuf karena mengikuti neneknya dari istrinya Nabi Ibrahim. Siapa itu? Maka kalau bapak lagi kumpul sama teman-teman alumni bapak bawa anaknya putih, temennya hitam, istrinya hitam, jangan dibilang ini anak siapa. Bisa jadi itu anak ngikutin nenek moyangnya yang putih. Bisa dipahami gak nih? Bisa dipahami ya. Naik lagi langit yang ke-4 bertemu dengan Nabi Idris.
naik lagi langit yang kelima, bertemu dengan adiknya Nabi Musa yaitu Harun, naik lagi langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa, dan naik ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan disitulah apa yang terjadi. Suratnya 53. Angkat suaranya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Angkat suaranya dong. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Tolong cari, ada enggak barusan kita baca kata sidratul muntaha? Ada. Itulah dalilnya Mi'raj. Suratnya 53 An-Najm ayatnya 13 sampai 15. Jadi kalau dari sini ke sini dalilnya surat ke-17 ayat 1, dari sini ke sini, dari sini Sidratul Muntaha Mi'raj, dalilnya yaitu surat yang ke-53 ayatnya 13, 14 dan 15. Rasulullah ngelihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat kedua kalinya dalam peristiwa, bukan Isra, Pak, dalam peristiwa Mi'raj. Di mana ngelihat kedua kalinya? Di Sidratul, dalam peristiwa, dan kemudian di sebelah Sidratul Muntaha Rasulullah diperlihatkan surga. Sama-sama ya. Di pohon Sidratul Muntaha Rasulullah diperlihatkan apa? Berarti kalau begitu, apakah Rasulullah pernah melihat surga? Jawab bareng-bareng, pernah enggak? Pernah. Kalau surganya sudah terlihat, apakah bidadarinya sudah ada? Ada enggak? Dari situlah kita pahami surga ternyata sudah tercipta. Dan Rasulullah melihatnya dalam peristiwa, posisi surga yang dilihat adalah di sebelah pohon apa? Sidroh. Di sebelah pohon apa? Terakhir dari saya, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini Pak, dalilnya dalam buku Sahih Al-Bukhari. Kelihatan enggak? Enggak, tulisannya ada enggak? Kebaca enggak? Apa yang terjadi? Baina ana indal baiti minan bainan naim wal yaqzani. Ketika aku sedang bersandar di dinding Ka'bah, antara tidur dengan enggak, antara tidur dengan sadar atau tidak, atau bahasa kitanya tidur-tidur ayam, antara sadar dengan tidak. Wa zakara yakni rajulan baina rajulaini. Rasul didatangi sama dua malaikat yang berwujud manusia. Fa'utitu bitisjin min zahabin mala'ani hikmatan wa iman. Kemudian malaikat tersebut membawa nampan, isinya adalah iman dan hikmah. Nampan itu terbuat dari emas. Dari apa? Emas. Fasyuqa minan nahri ila maraqil batni. Ke depan dulu sini. Nih, apa nih? Lek-lekan. Maka dari sini sampai perut Nabi Muhammad dibelah oleh dua malaikat tadi. Maka sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ada pembelahan apa? Dadanya siapa? Rasulullah oleh dua malaikat. Setelah itu apa Ustaz? Summa busilal batnu bima'in zamzam. Maka dadanya dibelah, hatinya Rasulullah dicuci dengan air zam-zam. Summa muli'a hikmatan wa iman. Maka diisilah kemuliaan, hikmah dan kebijaksanaan. Maka ada pembelahan dada yang dibelah dadanya Rasulullah, yang membelahnya atas perintah Allah adalah malaikat, dan kemudian hatinya dicuci dengan air zam-zam, kemudian diisi dengan iman dan hikmah. Siapa yang nyender? Bapak siapa Pak? Hah?
Pak Juanda, ini Pak siapa namanya? Pajar. Pak Juanda barusan nyender. Pak Pajar dengan Pak Kohar ambil golok. Siapa yang nyender tadi? Pak Juanda. Lalu kemudian goloknya dipegang sama Pak Kohar sama Pak Fajar. Dibelek ininya Pak Juanda. Lalu hatinya sama Pak Kohar diisi dengan air keran kamar mandi. Apa yang terjadi? Jawab dong, apa yang terjadi? Makanya peristiwa ini jangan pahami dengan akal, nggak sampai otak kita. Bayangin loh, Pak Juanda dibelek, kemudian ini kata-kata Pak Kohar, Pak Fajar, ini kita cuci nih, kita bejek-bejek, kita cuci nih dengan air keran. Nggak lama apa dia? Mati. Badi. Kalau begitu Nabi Muhammad sebelum peristiwa dan ada pembelahan dada, dan dada yang dibelah adalah dadanya Rasulullah. Kemudian setelah itu dengan kalau hatinya Pak Juanda dicuci sama Pak Kohar pakai air keran, itu kan ada lele kalau nggak salah di situ tuh ya. Dicuci pakai air obekan lele, apa yang terjadi? Fa'utitu bidabatin abiyat, maka kemudian datanglah binatang berwarna putih. Apa itu Ustaz? Dunal bagol fauqal himar, lebih kecil ketimbang bagol, di bawah bagol, di atas keledai. Ulangi, di bawah bagol, di atas keledai. Ulangi, di bawah apa? Di atas. Bagol itu apa Ustaz? Onta. Bagol itu apa Ustaz? Kuda. Peranakan kuda dengan keledai, namanya bagol. Maka bentuknya buruk, antara di atas keledai, di bawahnya kuda. Namanya buruk, artinya petir, karena sekali melangkah sejauh mata memandang. Apa yang terjadi? Ternyata unik ini. Saya dapatkan hadisnya. Apa itu uniknya? Ketika buruk mau ditunggangi sama siapa? Rasulullah. Apa yang terjadi? Musrojan muljaman liar kabahu, sudah ada sudah ada pelana dan tali apa? Kendalinya. Fastas'aba alaihi. Sini deh. Buruk begini-begini nih. Apa nih? Pak Kohar naikin kuda, kudanya belingsatan. Bisa nggak naikin kuda? Bisa nggak? Maka apa yang terjadi? Buruknya goyang-goyang, susah. Maka malaikat Jibril mengatakan, mayahmiluka ala haza, apa yang membuat engkau susah untuk ditunggangi? Fawallahi ma raqiba qattun akrama Allahi minhu, demi Allah, manusia yang akan menunggangimu adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Maka buruk farfadho arokon. Sini, buruk akhirnya nunduk dan keluar keringat. Kalau bahasa Betawi cepete, jiper. Dengar siapa yang mau naikin? Rasulullah. Maka bapak mau nunggangin sapi. Jiper apa enggak tuh sapinya? Tapi ini yang menunggangi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau teruskan tapi terbatas oleh waktu. Dibatasi oleh waktu. Saya dibatasi karena banyak kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan setelah ini. Ini adalah muqaddimah pembukaan peristiwa apa tadi? Isra Mi'raj. Maka agungkanlah bulan ini dengan banyak ibadah dan selamat menyambut Isra dan Mi'raj. Setelah itu bulan apa? Sya'ban. Setelah itu bulan apa? Ramadan. Semoga umur panjang juga sehat. Pilih mana? Panjang umur, sakit-sakitan, umur pendek tapi sehat. Panjang tapi apa? Sehat. Pilih mana? Pilih mana? Kaya enggak berkah, miskin berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.